Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Mertosono, NRP 19103121093. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan soal tentang uji hipotesis proporsi dengan sampel tunggal. Langsung saja ke soalnya. Ada suatu perusahaan obat memproduksi suplemen makanan yang akan dipasokkan 70%-nya pada rumah sakit persahabatan. Suplemen makanan ini akan diberikan kepada 100 pasien di rumah sakit tersebut yang diambil secara acak. Pertanyaannya, apakah Anda setuju jika diperoleh fakta bahwa suplemen makanan ini sudah dikonsumsi lebih dari 80 orang? Ujilah hipotesis dengan taraf signifikan 0,05%. Langsung saja kita uji hipotesisnya. Sebelumnya kita cari apa saja yang sudah diketahui. Dalam soal itu yang sudah diketahui jumlah sampel, lalu alfa, P yang diberhasilnya masuk Q sama X. Di sini N itu kita cari di mana? Dari jumlah sampel. Kita bisa lihat di sini ada berapa pasien, yaitu 100 pasien. Dan taraf signifikannya alfa yaitu 0,05%. Untuk P yaitu P itu yang berhasil. Yang berhasil atau yang akan. Yang dalam soal ini makanan ini yang akan dipasok. Berarti otomatis yang akan ingin dipasok itu 70 dan sedangkan yang gagal itu yang termaksud Q itu 30. Jadi untuk keberhasilan yang akan dipasok itu yang akan dipasok 70, 100% dari 70, sisanya 30. Sebelumnya kita desimalkan terlebih dahulu. Untuk X itu kita cari di yang diketahui prediksinya, yaitu dalam pertanyaannya apakah sudah fakta bahwa makanan ini sudah dikonsumsi lebih dari 80 orang, berarti ini nilai X-nya. Jadi maka kita ingin membuat hipotesis ini, kita membuktikan apakah H0 P sama dengan 0,7 atau H1 P lebih dari 0,7. Ya, langsung saja kita uji coba. Langkah pertama kita nyari Z tabel ya. Yaitu untuk Z tabel itu rumusnya N kurang 1. Atau yang dibicarakan DT-nya atau DK. Sini N-nya udah diketahui yaitu 100. Jadi 100 kurang 1 jadi 99. Untuk kita cari DF dari nilai 99 kita bisa lihat di distribusi T-nya. Di sini kita bisa lihat. Sebelumnya kita masih belum tahu apakah soal ini satu pihak atau dua pihak. Kita langsung aja cek di soal ini. Bisa kita lihat dalam pertanyaannya itu, apakah Anda setuju jika diperoleh fakta bahwa suplemen makanan ini sudah dikonsumsi lebih dari 80 orang. Untuk menunjukkan satu pihak atau dua pihak itu kita bisa lihat dari pertanyaan
kata-kata yang dikonsumsi ini lebih dari kata lebih. Berarti untuk pertanyaan ini kata lebih itu menunjukkan satu pihak atau tidak ada kata lebih itu menunjukkan dua pihak. Jadi di sini soal ini berarti menunjukkan satu pihak karena ada kata lebih. Berarti satu pihak alfanya tadi 0,05% dan hasil yang DK-nya itu 99%. Maaf, 99. Sebelumnya di sini kita nyari yang terdekat saja karena 99 tidak ada. Jadi kita ambil yang 60. 60 di 0,05%. Jadi 1671. Langkah selanjutnya kita hitung Z hitungnya. Yaitu untuk rumusnya X kurang N kali P per akar N P Q. Ini besar. Kenapa kita ambil rumus yang ini sedangkan untuk dari materinya itu ada dua rumus, yaitu rumus yang besar sama yang kecil. Kita bisa lihat dari jumlah sampelnya saja. Seandainya kalau jumlah sampelnya ini kecil, yang dimaksud nilainya sekedar cuma di bawah 50 seperti 30, 40 atau 20 itu termaksud kecil. Sedangkan kalau udah puluhan ke atas kayak atau ratusan itu atau 70 ke atas itu udah termaksud besar. Langsung saja kita masukin untuk X itu sudah diketahui 80. N-nya itu 100 kali 0,7. Untuk N-nya 100 kali 0,7 kali 0,3. Sebelumnya untuk hitungan ini saya udah menghitung terlebih dahulu, yaitu hasilnya 2,18. Berarti di sini kesimpulannya Z hitung lebih besar di sini kesimpulannya Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, selanjutnya kita membuat diagramnya. Jadi sudah diketahui berarti untuk Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Ini Z tabel. Jadi untuk hipotesisnya itu H1 diterima.
Kenapa? Ya tadi alasannya karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Jadi dia masuk dalam arsiran diagram tersebut. Selanjutnya kita bandingkan dengan distribusi Z. Eh, dengan distribusi Z. Sebelumnya kita cari dulu di distribusi ZT itu. Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk tadi kita lihat untuk Z hitungnya itu 2,18. Jadi kita cari di Z distribusi ZT itu. Jadi nilai tadi 2,118, berarti untuk Z itu kita cari di sini 2,1 dan 8-nya itu kita jatuh ke 0,008 yang ini. Jadi 4854. Karena dari distribusi Z saya ini belum ditambahkan 0,5, jadi kita tambahkan 0,5 terlebih dahulu karena udah ketentuan dari sananya. Seandainya distribusi Z-nya sudah termaksud penambahan 0,5, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Ya langsung saja kita bandingkan, yaitu P sama dengan P Z lebih besar 2,118, yaitu dari rumusannya 1 yaitu dikurang 0,9851. Untuk nilai satunya itu udah ketentuan dari sananya, jadi hasil dari DZ itu dikurang 1 atau 1 kurang hasil DZ, yaitu 0,0146. Jadi hasilnya ini untuk perbandingan dengan distribusi Z. Jadi kita bisa disimpulkan tadi hasilnya H1 diterima. Jadi untuk kesimpulannya, signifikansi 0,05% menunjukkan bahwa hipotesis H0 diterima.
membuktikan membuktikan bahwa suplemen makanan ini sudah dikonsumsi lebih dari 80 orang. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya di sini dengan taraf signifikansi 0,05% menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima, lalu membuktikan bahwa suplemen makanan ini sudah dikonsumsi lebih dari 80 orang. Seandainya kalau hipotesis ini hasilnya H0 diterima, kebalikannya, jadi lalu membuktikan bahwa suplemen makanan ini belum dikonsumsi lebih dari 80 orang. Nah, mungkin segitu saja dari video penjelasan soal kali ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.